بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah di atas ilmu dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga di atas ilmu. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah menjadi orang yang bertakwa, atau tidak masalah menjadi orang yang kaya asalkan dia bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah menjadi orang yang kaya asal dia bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam Hasyiah Ibnu Majah, As-Suyuti mengatakan, al-ghina bi ghairi taqwa halakah. Kekayaan tanpa disertai takwa adalah kebinasaan. Maka jangan sampai kita salah menempatkan cita-cita yang paling utama. Cita-cita yang paling utama bagi kita, yang paling penting bagi kita adalah menjadi orang yang bertakwa, bukan jadi orang kaya. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, apapun takdir kita, apapun nasib kita, maka sudah pasti adalah keberuntungan, kesuksesan, bukan kebinasaan. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sama, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, pertama, cita-cita kita, upaya kita, kesungguh-sungguhan kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan sehat, menjaga kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Kita jaga kesehatan kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita jaga pola hidup kita, kita jaga pola tidur kita jaga pola makan kita agar tetap sehat, disertai dengan ketakwaan. Itu sungguh lebih baik daripada kekayaan. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Fa inna nafsan, sesungguhnya manusia
lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mengenyam seluruh rezekinya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kita tidak diperintahkan untuk mengubah takdir. Takdir sudah Allah tentukan, tapi yang dilihat adalah proses kita. Apakah kita menjadi orang yang sengsara atau bahagia, orang kaya atau miskin, masuk surga atau neraka? Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dituntut bagi kita adalah berusaha bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan dipermudah untuk mencapai rezekinya, untuk mencapai takdirnya. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga, Allah akan permudah jalannya menempuh jalan-jalan surga. Kalau dia ditakdirkan menjadi ahli neraka, Allah akan permudah juga jalannya menjadi ahli neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah dan berikhtiar dengan maksimal. Bukan berarti kita menjadi orang yang santai, orang yang malas-malasan dengan alasan takdir. Tidak ada yang tahu takdir kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah kewajiban kita untuk berusaha maksimal, berikhtiar sebaik mungkin, belajar yang maksimal, menghafal yang maksimal, dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surganya sebagaimana Dia mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbighfir warham innaka antal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang mengejar kekayaan sehingga melupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengejar kekayaan, harta duniawi, jabatan dan sebagainya sampai mengorbankan kesehatan. Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan. Dalam riwayat Ibnu Majah yang telah kami sebutkan, pertama kali, yang paling penting, yang paling utama, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sebagai santri saja tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita akan bertakwa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah bertakwa, apabila kita sudah memiliki badan yang sehat, namun qadarullah wa ma syaa fa'alah, kita sudah ikhtiar maksimal, berusaha sekuat tenaga, namun tetap ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang kaya dalam harta dunia. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina
ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita terheran-heran pada orang yang sudah kita anggap kaya, harta melimpah, jabatan tinggi, namun masih saja merasa kekurangan, masih saja berusaha mengumpulkan harta dari perkara-perkara yang haram. Dan kita lihat kebinasaan mereka di dunia, kehancuran mereka di dunia. Ternyata kaya itu tidak diukur dengan harta benda, kekayaan, jabatan. Banyak orang yang sudah kaya raya namun selalu merasa miskin. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita juga menyaksikan ada seorang muslim yang penghasilan pas-pasan, bahkan mungkin tidak punya gaji, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu cukupi kebutuhannya. Apapun kebutuhannya Allah cukupi. Bahkan ketika digoda dengan harta-harta yang haram, dia menolak karena sudah cukup dengan yang halal. Ini menunjukkan hadirin rahimani wa rahimakumullah ketakwaan, kekayaan hati, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekayaan yang sejati. Adapun kalau kita berangan-angan ingin menjadi kaya raya, keluar dari jalan ilmu, melakukan hal-hal yang haram, meninggalkan ibadah, maka itu adalah awal mula kehancuran dan itu adalah awal mula kemiskinan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa yarzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.